Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Monikaningsih, kelas PGMI 6D. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan judul Teknis Analisis Kualitas Instrumen Hasil Belajar. Selamat menonton. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis instrumen hasil belajar. Analisis instrumen bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana alat ukur atau tes dapat mempresentasikan capaian belajar siswa. Dalam mengevaluasi suatu instrumen penilaian, ada dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu analisis logis atau rasional dan analisis empiris. Analisis logis atau rasional mencakup tiga aspek penting, yaitu isi atau materi soal, cara menyusun, konstruksi, dan penggunaan bahasa. Sementara itu, analisis empiris melibatkan pengujian terhadap validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, serta daya pembeda dari soal yang digunakan. Kemudian validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecamatan suatu alat ukur atau instrumen tes dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana satu alat ukur benar-benar mengukur hal yang ingin diukur. Menurut Sudjana dalam buku karya Nuryani Dwi Astuti dan kawan-kawan menyebutkan bahwa validitas berkaitan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai. Reliabilitas mengacu pada kemampuan suatu tes untuk menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali digunakan dalam waktu ke waktu. Dengan kata lain, tes yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama meskipun diberikan kepada orang yang sama pada waktu yang berbeda, selama kondisi pelaksanaannya tetap. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas suatu tes antara lain: yang pertama, semakin banyak jumlah soal, biasanya hasil tes lebih bisa dipercaya. Yang kedua, semakin lama waktunya mengerjakan tes, hasilnya cenderung lebih stabil. Yang ketiga, kisaran tingkat kesukaran soal yang tidak terlalu luas, hasil tes makin konsisten. Yang keempat, soal-soal yang terlalu saling berkaitan bisa membuat hasil yang kurang stabil. Yang kelima, penilaian yang adil dan objektif membuat hasil tes jadi lebih bisa dipercaya. Kalau skor diberikan sembarangan, hasil tes jadi tidak bisa diandalkan. Siswa yang menebak-nebak jawaban bisa mempengaruhi hasil keseluruhan. Materi yang diujikan makin sejenis, hasil tes makin stabil. Derajat kesukaran soal menunjukkan seberapa mudah atau sulit sebuah soal bagi siswa. Ini dihitung dari beberapa banyak siswa yang bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Kalau hampir semua siswa bisa menjawabnya, berarti soal itu tergolong mudah. Sebaliknya, jika hanya sedikit yang bisa menjawab, maka soal itu tergolong sulit. Idealnya, soal-soal dalam tes bervariasi tingkat kesukarannya agar bisa mengukur kemampuan semua siswa secara merata. Bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai materi yang perlu diulang, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam kurikulum, memberi umpan balik kepada siswa tentang tujuan belajar mereka, mengkaji potensi adanya biasa dalam soal yang digunakan. Selanjutnya mengenai daya pembeda. Nah, daya pembeda itu seperti contoh jawaban soal tidak akurat, soal memiliki lebih dari satu jawabannya benar, kompetensi yang diukur tidak sejenis atau tidak jelas, kompetensi yang diukur tidak jelas,
pengecoh pada penilaian jawaban tidak efektif. Materi terlalu sulit mengakibatkan banyak siswa menebak jawabannya. Sebagian besar siswa yang memahami materi merasa ada informasi yang salah dalam soal. Fungsi distraktor. Nah, dalam fungsi distraktor dalam soal pilihan ganda, kita punya satu jawaban benar dan beberapa jawaban pengecoh atau yang disebut distraktor. Nah, distraktor yang baik adalah yang cukup menyesatkan bagi siswa yang belum paham materi sehingga mereka memilih jawaban itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.